Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Mama Satria, seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Di video kali ini aku mau bikin nasi liwet ya, Mam. Ini tuh bumbunya boleh ditumis dulu. Kalau aku sih keseringannya langsung dimasukin aja. Dan itu bumbu-bumbunya ada bawang merah, cabai, dan juga daun salam, serai. Aku pakai cabai merah ya, karena cabai merah enggak terlalu pedas, jadi bisa dimakan oleh anak kecil. Dan jangan lupa juga dikasih garam sama penyedap ya teman-teman, biar nasinya ada rasanya gitu. Apakah teman-teman suka bikin nasi liwet? Boleh di komen di bawah ya. Kita sharing-sharing, mungkin beda kali ya di tempat teman-teman cara bikin liwetnya. Dan ini aku mau aduk-aduk dulu ya, biar bumbu yang aku masukkan itu merata. Dan ini ya, kalau bikin liwet itu wajib pakai minyak ya. Ini tuh minyak yang baru, jangan yang udah dipakai, biar nasinya enak. Gini nih, bikin berat badan tambah itu makannya sama nasi liwet terus dimakannya bareng-bareng. Udah pasti kalap ya teman-teman. Bikin gagal diet ya. Jadi jangan keseringan bikin nasi liwet karena nafsu makannya pasti melonjak. Ini aku mau masukin ke rice cooker ya teman-teman. Jadi di sini aku itu bikin nasi liwetnya di rice cooker aja yang gampang dan mudah ya. Dan jangan lupa juga kita klik tombolnya ke bawah ya, nanti nggak mateng. Dan ini untuk menu nasi liwetnya itu ada tumis kangkung, jengkol, tahu tempe, dan ikan teri asin Medan ya, ataupun teri nasi. Ini pertama-tama aku mau goreng dulu si jengkolnya ya teman-teman, karena aku mau dibikin jengkol yang pakai kecap kayak gitu. Ini udah panas, jadi aku mau masukin aja langsung untuk si jengkolnya. Kita goreng sampai matang. Dan ini untuk si jengkolnya udah matang ya teman-teman, udah kering. Jadi aku mau langsung angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Dan ini di tempat wajan yang sama aku mau goreng tahu dan tempenya ya teman-teman. Ya aku sampai lupa, aku belum menyapa teman-teman semua. Bagaimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga yang lagi sakit semoga segera diambil penyakitnya. Dan semoga teman-teman di tahun yang baru ini dan di bulan yang pertama ini semoga selalu ada dalam lindungan Allah ya, amin. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih yang udah klik video ini dan nonton sampai akhir. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gak lupa juga aku mau mengingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, karena subscriber aja gratis. Dan untuk teman-teman yang suka komen di konten aku, insya Allah aku akan berkunjung ke channel teman-teman semua ya. Dan insya Allah aku akan selalu menonton video-video teman-teman semua. Dan di kompor sebelah ini aku mau aja ya langsung tumis-tumis si bumbunya ya untuk bikin sepi atau jengkol kecapnya. Dan kadang aku itu kalau masak dua kompor kayak gini tuh suka keder ya teman-teman. Kadang takut yang sebelah gosong, padahal ini tuh kompornya udah aku kecilin. Jadi biar matengnya barengan, karena takut kakak aku udah di jalan ya. Jadi ini aku masaknya juga cepet-cepet. Ini tuh mumpung si Satria lagi tidur ya. Jadi aku masaknya
dipakai dua-duanya ya kompornya. Dan ini aku lagi tumis-tumis bumbunya biar mateng. Dan ini udah aku skip ya teman-teman. Ini bumbunya udah mateng dan jangan lupa kita masukin bumbu yang lainnya. Ini aku masukin juga untuk si jengkolnya. Dan untuk si tahu tempenya aku belum angkat ya karena belum kering. Ini aku kasih bumbu kayak garam, gula, dan penyedap lainnya ya teman-teman. Boleh dibumbuin sesuai selera. Apakah ada teman-teman yang suka itu kalau jengkol itu dipakein kecap kayak gini? Bisa juga di bumbu merah atau balado ya teman-teman. Tapi kalau sama nasi liwet itu lebih enak jengkolnya itu dibikin kayak gini ya teman-teman. Lebih nyambung aja gitu rasanya. Dan ini aku aduk-aduk dulu untuk si jengkolnya. Dan aku mau kasih air sedikit ya teman-teman, biar bumbunya menyerap ke si jengkolnya dan jengkolnya juga agak sedikit empuk ya teman-teman. Dan ini kayaknya untuk si tahu dan tempenya itu sudah matang ya teman-teman. Jadi aku mau angkat aja, dan ini tuh aku masih dilema takutnya belum kering. Jadi aku masih gonjreng-gonjreng bolak-balik ya teman-teman. Takutnya kalau masak buat orang lain itu takut enggak sefrekuensi gitu ya teman-teman. Makanya aku balikin lagi ke wajannya. Padahal ini tuh udah agak kering ya, tapi takutnya suka yang kering banget. Jadi udah aku masukin lagi ke wajannya, nunggu kering dulu aja. Dan untuk si sepi juga itu masih aku masak ya teman-teman. Aku itu nggak tahu nambahin bumbu apa lagi, aku lupa ya karena ini tuh sebenarnya udah beberapa hari kemarin, cuman akunya nggak sempet ngedit dan baru sempet ngedit sekarang. Ya Allah, kalau udah datang malesnya gitu ya teman-teman. Apakah ada teman-teman juga yang sama, kalau udah males ngedit itu males padahal video udah banyak ya di HP. Dan ternyata ini untuk si tahu dan tempenya sudah matang ya teman-teman. Ini aku angkat aja takut kegosongan. Dan di wajan sebelah itu aku tuh takut kekeringan ya airnya. Ini aku cepet-cepet tapi kena tahu kenapa ini susah banget untuk angkat tempenya. Gini ya, aku tuh kalau masak di dua kompor itu keder sendiri. Takut yang sebelah gosong, yang ini diangkat, yang sebelah gosong. Ada yang sama apa bunda-bunda dan mam semua udah pro gitu ya tentang masak di dua kompor. Karena tadi belum beres ya untuk goreng tahunya, jadi ini aku goreng lagi ya. Jangan salpok ya teman-teman, ini aku udah cuci tangan ya tangannya. Karena aku itu kalau pakai sendok gak enak. Aku tuh tiap masak itu pasti bolak-balik ke tempat cuci piring ya teman-teman untuk cuci tangan. Karena gak enak aja kalau habis pegang makanan gak cuci tangan ya. Ada yang sama juga. Kalau sebelum punya tempat cuci piring kontrakan yang dulu-dulu itu, sampai kaki aku tuh lecet-lecet ya teman-teman, karena bolak-balik terus ke kamar mandi untuk cuci piring dan cuci tangan. Makanya aku itu nyari-nyari kontrakan yang ada wastafelnya atau tempat cuci piringnya, dan alhamdulillahnya dapet dan aku itu betah ya teman-teman. Dan ini untuk sepinya atau jengkolnya udah mateng, dan ini aku tinggal masak di satu kompor ini aja ya teman-teman, karena katanya qadarullah ada-ada aja ya, udah mau hujan besar ditambah katanya motornya mogok, jadi pasti nyampenya lama. Jadi ini aku masaknya sambil santai aja. Dan ini nggak boleh dibiarin ya teman-teman. Kalau aku sehabis masak langsung dilap-lap ya pinggir-pinggirnya dan juga si kompornya. Jadi selesai masak itu tempat kita masak itu udah bersih ya teman-teman. Dan ini untuk si tahunya juga aku mau balik-balik dulu karena emang udah matang ya. Kita tuh harus
sering-sering ngelihat kalau goreng-goreng kayak gitu aku tuh suka trauma takut gosong ya teman-teman. Ini tahunya lumayan agak banyak ya aku gorengnya karena nggak ada menu lagi katanya kakak iparnya. Nggak mau dibikinin yang aneh-aneh, yang ada aja katanya takut ngerepotin aku. Padahal aku itu ada ya di kulkas karena kemarin juga baru belanja. Dan ini untuk si tahunya udah mateng. Jadi ini aku langsung angkat aja semua untuk tahunya. Dan ini aku mau lanjut goreng kacang tanah ya teman-teman. Untuk disatuin sama teri nasi itu. Cobain deh kalau teri nasi ataupun teri Medan itu dimasaknya ataupun disatuin nanti sama si kacang tanah itu. Udah pasti mantap ya teman-teman, udah pasti mantul pokoknya. Boleh dilihat ataupun dirikuk nanti di rumah masing-masing ya teman-teman. Kalau goreng kacang juga itu harus tahu ya teman-teman, karena kalau kita dibiarin matang di wajannya, nanti kalau kita diangkat itu nanti dia gosong ya teman-teman. Ini juga aku sambil pantau takutnya kegosongan. Dan di sini aku tuh nyampe dia itu kayak kekuningan gitu ya teman-teman, langsung diangkat. Jadi nanti dia ditaruh di peniris ikan itu dia itu matang sendiri. Kan ini aku mau aduk-aduk ya teman-teman biar cepet-cepet mateng. Dan ini untuk si kacang tanahnya udah kuning gitu ya teman-teman. Jadi pas diangkat itu jadi bagus, jadi cantik warnanya. Ini aku pakai penyerok yang kecil karena susah banget. Tapi kalau pas suami tahu dia tuh suka marah ya teman-teman. Karena dia yang beliin aku perabotan-perabotan kayak gini. Jadi dia tuh orangnya karena dia yang beli jadi sayang ya. Kadang aku tuh ngeyel. Dan ini untuk goreng ikan asinnya ya teman-teman. Ini tuh banyak ya aku goreng asinnya dan ternyata itu habis ya teman-teman sekali makan. Emang keluarga aku itu sesuka itu makan sama ikan asin, lalapan, sambel gitu ya. Jarang banget makan yang repot-repot ataupun yang aneh-aneh. Jadi gampang aja kalau ada saudara yang main ke sini tuh cuman disediain nasi sama ikan asin sama sambal juga udah seneng ya, udah alhamdulillah. Dan ini aku mau goreng ikan asinnya sampai kering biar enak aja dimakannya. Dan ternyata aku bikin video goreng ikan asin ini tuh enggak sampai beres ya teman-teman. Karena nggak tahu waktu itu anak aku udah bangun dan dia rewel pengen ikut masak sama aku, dan aku takut itu tripodnya jatuh. Dan ini hasilnya yang sudah aku masak ya teman-teman. Selamat makan untuk keluarga aku dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.